Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Nah, terkhusus pada kesempatan kali ini saya akan membawakan requestan dari follower saya, penonton setia saya, yaitu dari akun Ame Farasati. Beliau yang meminta untuk dibacakan hari kelahirannya, yaitu Selasa Legi. Yuk ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke teman-teman, anak yang lahir pada hari Selasa Legi memiliki nilai 8. Selasa bernilai 3 dan Legi bernilai 5, di total menjadi 8. Anak yang lahir pada hari Selasa Legi memulai siklus roda kehidupan dengan nilai 2. Nilai yang pas-pasan. Nilai 2 di sini dianalogikan sebagai ya pas-pasan, enggak lebih, enggak kurang. Secara karakter, sifat, perbuatan, kerejekian dan lain sebagainya semua berjalan normal. Semua apa adanya seperti anak pada umumnya. Lanjut ke siklus berikutnya di usia 6 ke 12 tahun. Nah, di usia 6 ke 12 tahun tentu anak kita sedang masuk fase sekolah dasar. Nah, dengan memiliki nilai 4, anaknya mudah diatur, sehat, pandai bergaul. Mereka cenderung lebih dewasa, pemikirannya luas seperti sudah menginjak dewasa ya, karena memang nilai 4 di sini memiliki keistimewaan ya, rezekinya bagus dan orang tuanya pun sangat mendukung. Kita sering mendengar kan teman-teman sedulur dimanapun berada, wah anak saya ketika anak si A rezeki saya bagus, si B rezekinya hancur. Lah itu sebenarnya berkaitan teman-teman sedulur dimanapun berada. Ketika orang tuanya terutama dari bapaknya, ketika bapaknya nilainya hancur, otomatis percaya atau tidak percaya nilai anaknya juga hancur. Nah ketika bapaknya nilainya baik, anaknya juga nilainya baik. Percaya atau tidak percaya, itulah fenomena yang terjadi. Nah jadi ketika siklus anak yang nilainya 4 mudah diatur, pinter, pandai bergaul, kerejekiannya baik, jadi masa kecil yang sangat membahagiakan dengan nilai 4. Lanjut ke usia 12 ke 18 tahun. Beranjak nilai 5, nilai yang cukup besar, nilai semifinal. Anaknya cerdas, berprestasi, ranking, ya kan, membahagiakan, dewasa. Bahkan mereka sudah bisa mencari uang sendiri, mandiri. Nah, itu sangat luar biasa. Karena kan tidak semua anak bisa berlaku demikian. Tapi ketika anak kita memiliki nilai yang baik, itu secara otomatis berdampak positif juga terhadap pribadian mereka. Jadi sangat luar biasa ketika anak kita dalam siklus nilai yang baik. Nilai di sini 12 18 ya masa-masa sekolah SMP dan SMK atau SMA. Jadi luar biasa karakteristiknya, kesehatannya dan lain sebagainya sangatlah berjalan mulus, lancar saja. Lanjut ke usia 18-24 tahun. Di sini nilai kejayaan. Nah, nilai kejayaan ketika masa remaja cenderung mereka larinya tuh ke kemudahan dalam memulai karir. Pandai sudah tentu, bisa jadi mereka juga mendapatkan beasiswa apabila mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Pertemanannya bagus, persahabatan, koleganya, silaturahminya dan lain sebagainya semua berjalan baik. Kerejekian, semuanya overall berjalan baik, berjalan mulus, sangat membahagiakan ketika nilai kejayaan ketika masa remaja. Nanti beda lagi ketika nilai 6, nilai kejayaan ketika dia sudah meranjak dewasa atau berkeluarga. Lanjut ke usia 24 ke 30. Makpet jatuh ke angka 1, angka kehancuran, angka kehilangan, angka keburukan. Di sini yang tadinya
terang benderang, karakternya bagus, rezekinya oke, kesempatannya berjalan baik, tapi ketika jatuh di angka 1 semua berantakan, jadi pemurung, pikirannya jadi buntu, bingung, cenderung terhadap kefrustasian. Ya, semua serba hancur berantakan, kehilangan, kesedihan, dan lain sebagainya. Punten, ini juga masa remaja, masa dimana sudah menginjak usia pernikahan. Saran saya, ditahan dulu, nggak usah menikah dulu ketika kalian memiliki nilai 1. Karena kenapa saya katakan tahan dulu untuk menikah? Karena kalian akan diuji tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi, kalau kalian tidak mengerti, tidak memahami ilmunya, rumusnya, mohon maaf, cenderung terjadi perpisahan. Ya, karena kenapa? Masalah problem ribut, masalah uang, masalah ekonomi, tidak bisa membiayai pasangan. Kan itu sangat tidak baik terhadap kelangsungan rumah tangga kalian. Jadi mohon bersabar, ditahan dulu sampai nanti menginjak ke nilai berikutnya, keluar dari zona aman, yaitu yang penting jangan dinilai 1, nggak boleh melakukan pernikahan. Ya, intinya bukan nggak boleh lah, disarankan untuk jangan menikah dulu, tahan dulu, sabar dulu ya, tahan, sabar dulu, nunggu nanti siklus yang lebih baik. Lanjut ke putaran kedua, karena roda kehidupan ini perputaran itu 30 tahun teman-teman sedulur, dari 0, 6, 6, 12, 12, 18, 18, 24 dan 24, 30. Berarti sekarang siklus kedua. 30 ke 36. Kembali nilai 2, nilai yang pas-pasan. Secara karakteristik, sifat, kesehatan, keuangan semua pas-pasan. Untuk yang usaha, untuk yang bekerja, nggak usah bingung, nggak usah heran. Kok kalian bekerja sekuat tenaga, Ki? Saya sudah banting tulang dari pagi pulang pagi, ya kan, berjuang mencari nafkah, kok hasilnya segitu-gitu tok, hanya cukup untuk makan, hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Ya, nggak usah heran, nggak usah bingung, karena kalian sedang ada di fase nilai yang pas-pasan. Jadi itulah gunanya ketika kita memahami rumus ini, kita lebih dapat menerima, kita lebih eling, mawas diri, oh ternyata sedang seperti ini toh, sedang begini toh, jadi lebih nerima keadaan. Lanjut ke usia 36-42, naik loncat ke nilai 4. Kenapa Ki kok nggak ada nilai 3-nya? Ya, karena hari Selasa dan hari Sabtu itu tidak ada nilai 3 atau pecah pamor. Jadi beruntung bagi yang lahir hari Selasa, langsung loncat dari 2 ke 4. Mulai menginjak anak tangga, mulai bangkit, mulai move on, mulai berlari kencang. Bagi yang mau usaha, monggo silakan usaha. Usaha apa Ki yang bagus? Usaha apapun bagus. Saya katakan sekali lagi, usaha apapun bagus, lancar. Karena usaha itu tergantung nilai, bukan tergantung usahanya. Awas, digarisbawahi. Kalau kalian nih, ini sekedar cerita berdasarkan fenomena ya, fakta yang terjadi. Walaupun kalian ahli di bidang usaha tersebut, ketika nilai kalian jelek ya akan berantakan, percaya atau tidak percaya, itu fenomena yang terjadi. Nah, di sini kan nilai bagus, nilai 4, usaha apapun kalian akan berjalan dengan baik, akan berjalan lancar. Jadi seperti itu, kesehatan, keuangan, kerejekian semua berjalan baik. Pasang strategi yang baik untuk meniti niat hajat ke depan lebih mewah, lebih sejahtera. Lanjut dari usia 42 ke 48, naik nilai 5, nilai semifinal. Nih, di sini kalian sudah memetik hasil dari buah perjuangan. Di sini kalian sudah mendapatkan hasil yang lumayan. Bahkan tidak heran ketika nilai 5 pun kalian sudah membeli apapun yang kalian inginkan. Sudah mendapatkan cita-cita yang kalian inginkan di tahun sebelumnya. Ini belum jaya loh ya, belum nilai jaya loh ya. Nilai 5 pun kadang-kadang kita sudah merasakan tuh dahsyatnya kerejekian, dahsyatnya karir kita, pangkat kita, derajat kita. Ya, itulah siklusnya.
Itulah fenomenanya, itulah kenyataannya. Sangatlah kalian berbahagia ketika kalian dalam nilai 5. Tetap terus semangat. Yang mau usaha, ditingkatkan lagi usahanya. Setiap apapun kesempatan, ambil. Nggak usah takut, ambil kesempatan itu. Lanjut ke siklus berikutnya dari 48 ke 54, nilai kejayaan. Nah, baru di sini nih kalian benar-benar berada di ujung, berada di puncak kejayaan. Apapun yang kalian niat hajatkan tercapai ketika di fase kejayaan. Ya mau umroh, mau pergi haji, mau apapun, insya Allah tercapai segala niat hajat kalian yang kalian sudah bangun dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekali lagi dengan catatan bagi kalian yang mau usaha, bagi kalian yang bekerja keras, bukan kalian yang malas-malasan, bukan kalian yang ngarepin dari warisan orang tua, bukan untuk kalian yang ngarepin hal-hal yang sifatnya di luar nalar. Enggak teman-teman, ini hanya bagi orang yang mau berusaha dan berdoa. Ketika kalian berusaha dan berdoa, ketika kalian ketemu dengan nilai kejayaan, maka kebahagiaan, kesejahteraan kalian dapatkan. Jadi seperti itu, bukan hanya dengan malas-malasan, mentang-mentang, wah saya nilai jaya, saya malas-malasan Ki. Oh nggak bisa begitu, gitu. Tapi memang saya akui ketika nilai kejayaan, hidup kalian ya baik-baik saja, gitu. Minimal hidup kalian baik-baik saja. Lanjut ke fase berikutnya 54 ke 60. Nyungsep jatuh. Bagi yang usaha, saya selalu utamakan jangan suujon, jangan macem-macem, jangan fitnah sana sini, nggak boleh. Kenapa saya katakan nggak boleh fitnah, jangan suujon? Ya tentu saja karena kalian yang tadinya lagi bagus di tahun sebelumnya 5 dan 6 nilai kejayaan, tiba-tiba usaha Anda berantakan, kerugian, kebakaran, dan lain sebagainya. Intinya ujian silih berganti berdatangan, sehingga mengakibatkan usaha kalian bangkrut. Nah, di sini kan pasti tanda tanya besar toh. Kalian berpikir, wah Ki, kenapa nih Ki, usaha saya kok yang tadinya maju, customer banyak, rezeki itu gampang, nyarinya mudah, kok sekarang susah. Buat balikin modal aja tuh nggak dapet Ki. Nah, awas nih, saya katakan awas. Lihat dulu siklus kehidupan kalian. Lihat dulu, dicek dulu. Wah, siapa tahu ya kan kebetulan memang siklus kehidupan kalian sedang di angka terburuk, angka 1. Nah, selain di masalah usaha, di sini juga kalian akan ditimpa dengan gangguan kesehatan, gangguan psikologis, gangguan pikiran, kehilangan kesedihan, kehilangan orang-orang yang disayang, entah orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Memang saya katakan sekali lagi, nilai 1 ini adalah nilai keramat. Tetap sabar, tetap nerima, karena roda kehidupan itu terus berputar sedulur, kadang di atas, kadang juga di bawah. Tapi tenang, insya Allah semua ada solusinya. Bagi yang mau tahu solusinya, bisa kalian komen di kolom komentar atau japri di nomor yang sudah tertera di bawah. Oke, lanjut ke siklus berikutnya, siklus ketiga di usia 60 ke 66. Kembali ketemu nilai yang pas-pasan, nilai 2. Semua berjalan ya pas-pasan saja, saya katakan itu tadi, rezeki, ya, keuangan, kesehatan, semua pas-pasan, tidak lebih, tidak kurang. Lanjut lagi ke usia 66 ke 72, ketemu lagi nilai 4. Bangun lagi, bangkit lagi, berlari lagi, tanam benih lagi, ya kan? Teman mulai berdatangan kembali yang tadinya jauh, nggak kelihatan teman, tiba-tiba teman muncul. Jangan heran, jangan berucap sembarangan, wah teman giliran susah aja lo pada nggak ada, giliran maju baru pada muncul. Nggak usah heran teman-teman, inilah termasuk dalam siklus roda kehidupan. Teman datang ketika nilai bagus, teman menghilang ketika nilai buruk. Nggak usah heran, nggak usah aneh. Mulai semangat lagi ya, bangun kembali usaha kalian. Semua kesempatan kembali bagus, kembali berdatangan, kerejekian dan lain sebagainya. Lanjut usia 72 78, nilai 5, nilai semifinal, kesehatan bagus.
mulai mendapatkan kebahagiaan kembali. Nah, di sini kan nilai masa senja, kebahagiaan di sini berganti. Kita sekarang sudah jadi orang tua nih, bahkan sudah jadi kakek ataupun nenek. Kebahagiaan itu didapat dari cucu, dari anak, ya. Jadi fleksibel saja. Ini sifatnya fleksibel, teman-teman, nggak baku, fleksibel, mengikuti siklus umur pada masanya. Lanjut, ketemu lagi usia 78-84, kejayaan. Ini adalah puncak kejayaan kalian yang ketiga kalinya. Manfaatkan kesempatan tersebut. Bagi yang punya uang, bagi yang lebih, silakan ditabung, beramal untuk masa-masa selanjutnya. Apalagi di masa yang nanti ketemu masa terburuk. Lanjut, naik lagi di usia 84 ke 90. Ketemu lagi nilai hancur, nilai gelap gulita, nilai 1, nilai yang tidak diinginkan, nilai keramat. Hati-hati, persiapkan diri Anda, ya, persiapkan diri Anda, karena biasanya nilai ini ya nilai gelap gulita. Kalian bisa dipahami sendiri yang saya maksud, karena saya tidak mau bicara hal-hal yang sifatnya di luar wewenang saya. Saya hanya mencoba berusaha menjelaskan bahwa memang ketika nilai 1 ini nilai kehancuran, nilai keburukan, pupus, intinya seperti itu. Ya, baiklah teman-teman sedulur dimanapun berada, kiranya itu saja penjelasan dari saya, anak yang lahir pada hari Selasa Legi. Ini sifatnya tidak mutlak, ini tidak baku, ini bisa berubah. Ada 3 pola yang bisa merubah semua ini, yaitu dari faktor pendidikan, lingkungan, dan juga genetik. Jadi semua bisa saja berubah. Yang penting kalian paham dan ngerti, dan paling mudahnya kalian bisa solusi atau konsultasi secara langsung kepada saya. Kiranya itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, kekurangan, kekhilafan selalu ada dalam diri saya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih juga yang sudah senang, yang sudah dukung channel ini. Dan bagi yang tidak suka, mohon maaf saja. Kalian boleh spill saja, nggak usah ditonton. Itu saja. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.